Tan Hakim mengatakan ada yang dari awal itu direncanakan untuk jadi jahat. Itu dasarnya. Nah kecurigaan itu yang menimbulkan, ini anak presiden diselundupkan, menimbulkan interpretasi. Perbandingan angka, tadi ada yang meninggal, ada yang dilaporkan, dan lain sebagainya. Silakan. Ya kalau soal angka, TPS ada berapa jumlahnya? 800.000 sekian, 820.000. Ya, dia nggak hafal kan, saya hafal 823.220. Oke. Nggak hafal kan, itu menunjukkan kalau dia nggak pintar-pintar amat. Yes. Gini, saya hafal tapi biasanya lebih hafal. Saya itu hafal, tapi biasanya lebih hafal kalau sudah dikasih kuasa untuk membela. Saya kan tidak dikasih kuasa untuk membela. Kalau abang kan sudah dikasih kuasa untuk, harus dong hafal semua. Belum ada kuasanya. Silakan Muroki, silakan Muroki. Iya, ada 800.000 TPS, dibulatin aja itu. Gak ada yang bermasalah emang, baik-baik aja. Hanya ada satu TPS yang bermasalah tuh. TPS di Mahkamah Konstitusi. Yang surat suaranya dicoblos Jokowi langsung di situ. Udah dicoblos di Mahkamah Konstitusi kan? Berarti hadirnya Gibran itu abang benar-benar takutkan? Enggak. Dia kan kandidat. Jelas. Bukan terpilih. Saya nggak ngomong itu. Saya ngomong jadi TPS yang bermasalah itu cuma satu. Ya. Yaitu TPS di Mahkamah Konstitusi. TPS nomor 90. Ya. Mahkamah Konstitusi keputusan secara sah, legal, undang-undang memutuskan Gibran masuk calon. Gibran masuk calon saja sudah menyatakan menang. Gimana dong? Tidak ada soal. Takut dong kalau tidak ada soal. Hitler itu dinyatakan legal. Ya. Dipilih secara demokrasi itu. Ya. Tapi 2 bulan kemudian seluruh penduduk Berlin mulai merasa ada yang aneh di situ tuh. Jadi bayangkan. Jadi yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif, ya, tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan bahwa curangnya itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi, udah. Dan itu kemudian derivatifnya kita tunggu di kotak-kotak suara. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional nggak? Pasti inkonstitusional. Siapa yang bilang undang-undang kok? Iya, yang bilang keputusan Mahkamah Konstitusi itu undang-undang kok. Saya itu tahu betul putusan Mahkamah Konstitusi itu ya. Sebenarnya nggak sopan itu ketika kemudian diumumkan karena belum ada kesepakatan di antara 5 hakim yang mengabulkan. Dari 5 hakim yang mengabulkan itu, 2 hakim ternyata mengatakan yang boleh dicalonkan adalah berpengalaman atau sedang menjabat gubernur. Yang kepala daerah secara umum itu cuma 3. Makanya Saldi Isra sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan heran. Persoalannya adalah itu kan soal etik, dan etiknya kemudian sudah terbukti. Ketika kemudian secara kasar Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian memaksakan untuk membacakan putusan itu, disitulah persoalan terbesarnya. Nah sayangnya putusan MK itu selalu diberi judul final and binding. Begitu final and binding, kita tidak punya mekanisme untuk membatalkannya. Walaupun putusan itu sontoloyo, ngawur begitu. Itu persoalannya. Ya, gini. Kalau belum pernah ada di dalam lembaga, pimpinan lembaga yang komisi-komisi, yang pimpinannya terdiri dari lebih dari 1 orang, ya bahasanya begini. Kalau saya kan mantan pimpinan Komnas HAM, 11 orang komisionernya. Hampir jadi deputi. Sekalipun besar gitu ya. Sekalipun dissenting opinion itu ada 5 orang, kemudian yang menang 6, keputusan yang keluar adalah keputusan institusional. Yang menjadi persoalan ada anggota-anggota di situ yang menyampaikan kepada publik tentang hal ihwal yang terjadi di dalam apa yang mau disampaikan Bung Pigai? Maksudnya apa nih? Jadi keputusan MK adalah keputusan yang sah. Sudah tidak sekedar binding, ya. Tidak sekedar binding, tapi itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sah. Itu yang mau sampaikan. Bung Rocky ada tanggapan soal itu? Ngerti saya itu, legalitasnya ada karena you bicara tentang konstitusi dalam perspektif hukum positifnya itu.
Tetapi konstitusi juga mesti dibaca di dalam rangka penyempurnaan peradaban demokrasi, a living constitution. Nah, living constitution ini isinya adalah ethics. Itu dasarnya kan. Nggak ada konstitusi yang berhenti pada black letter of the law itu, yang baca sebagai tulisan hitam di situ kan. Begitu Anda, oh kenapa dimaksudkan supaya seseorang itu bisa diselundupkan lewat Mahkamah Konstitusi? Siapa yang diselundupkan? Pigai, nggak ada soal. Ini anak presiden yang diselundupkan menimbulkan interpretasi bahwa seseorang menginginkan dinastinya diperpanjang. Kan cuma itu keterangannya. Ada nggak ada di konstitusi? Tapi reason kita mengatakan bahwa living constitution mengatakan ada pelanggaran etik luar biasa itu. Walaupun Jimli nggak sebut orangnya, tapi otak kita mengatakan yang dimaksudkan Jimmy yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah orang yang kekuasaannya di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Meskipun itu tidak membatalkan apapun karena nggak ada soal Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Gimana iya, Pak Rocky? Final dan mengikat secara legal. Kalau kita baca konstitusi sebagai black letter of law. Tapi kalau kita kasih interpretasi bahwa itu konstitusi yang ingin menghidupkan the guardian of the constitution adalah Mahkamah Konstitusi, maka mesti ada judicial activism dari hakim-hakim itu untuk mengatakan memang tidak dilarang di situ, tetapi perasaan hakim mengatakan ada yang dari awal itu direncanakan untuk jadi jahat. Itu dasarnya. Nah, kecurigaan itu yang menimbulkan suara rakyat adalah suara angket.